Ada salah satu kisah yang terkenal di Alkitab, yaitu tentang mujizat yang dialami oleh seorang perempuan yang menderita pendarahan. Saya bacakannya dari Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang jadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada beberapa kisah ya, kalau nggak dibilang banyak ya, di kitab Injil, bagaimana ketika mujizat kesembuhan terjadi, itu ada hal-hal yang bertentangan dengan tradisi atau hukum yang berlaku pada orang Yahudi. Misalnya, beberapa kali tercatat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan orang-orang Yahudi nggak bisa terima itu. Lalu ada orang yang sakit kusta, ya, mestinya nggak boleh berada di tengah-tengah orang banyak, tapi dia menerobos sendirian, ya, dan dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya. Lalu Yesus langsung menjamahnya dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ya. Padahal sebenarnya orang kusta itu menurut peraturan nggak boleh ya berada di tempat orang-orang banyak ya. Apalagi Yesus kan waktu itu ya seperti orang penting yang dikelilingi dengan banyak orang. Tapi ketika orang kusta ini datang tersungkur di hadapan Yesus, ya, dia disembuhkan. Ya. Lalu yang ini juga, perempuan yang sakit pendarahan juga sebenarnya menurut peraturan ya ini kan najis ya, dia nggak boleh dekat-dekat orang banyak. Tapi dia nekat, dia bilang, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Nah, itu nggak tahu dari mana dia punya iman seperti itu ya. Tetapi kalau nggak salah di bagian lain itu ada diceritakan bahwa dia sudah mendengar tentang Yesus. Lalu timbul imannya ya. Jadi dia percaya Yesus ini punya kuasa, bisa menyembuhkan. Tapi dia nggak mau mengganggu Yesus, karena ini kan sebenarnya dalam perjalanan ke rumah Zairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan kalau kita baca di sini, sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Itu ada angka-angka yang dalam Alkitab itu punya arti ya. Kalau dibahas tersendiri itu ada pengertian lain yang akan nyambung dan mengajar kita beberapa prinsip yang sangat memberkati ya. 12 tahun, 12 tuh ada yang bilang angka pemerintahan ilahi, angka otoritas ya. Atau kalau anak umur 12 tahun tuh ya dia anggap sudah mulai dewasa ya. Nah, tapi poinnya adalah begini ya. Yang menarik adalah perempuan ini sudah berulang kali diobati, tidak berhasil juga,
sudah 12 tahun berlalu. Oh, ini disebut dia di ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus ya. Jadi dari berita yang dia dengar itu timbul iman ya, satu keyakinan bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan ya. Tapi aku nggak perlu diganggu dia, aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh ya. Dulu saya kira ini ya jubahnya saja dijamah ya, karena kan kalau kita baca di Kisah Rasul, Paulus itu bahkan kain yang dipakai oleh Paulus ya, mungkin sapu tangan yang dia pakai ketika dia pelayanan, itu ketika dibawa ke orang sakit ya, orang sembuh, orang yang terikat setan bisa dilepaskan karena ditaruh kain yang bekas dipakai Paulus. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan mengenai pengurapan ilahi, dan dia cerita bahwa pengurapan itu bisa ditransfer. Dan salah satunya itu adalah lewat kain ya, atau baju yang dikenakan orang yang memang dalam pelayanan ya, ada pengurapan yang kuat. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Lama, pengurapan yang Elisa miliki itu bahkan sampai tinggal cukup lama pada tulang-tulangnya, sehingga ketika ada mayat yang bersentuhan dengan tulang Elisa itu, mayat itu bangkit ya. Jadi ada pengurapan yang bisa ditransfer ya, istilahnya lewat benda-benda yang ya seperti listrik ya. Kalau listrik itu bisa ditransfer lewat benda-benda tertentu ya. Kita tahu ada konduktor yang baik, misalnya tembaga atau besi. Tapi kalau kayu itu nggak bisa mengantarkan listrik ya, kecuali kayunya basah. Logam umumnya bisa ya, tapi kalau misalnya porselen ya, kaca ya, itu nggak bisa. Makanya instalasi listrik itu kabel-kabelnya menggunakan ada porselen ya, atau dari beling, dari gelas itu, supaya listrik yang mengalir di kabel itu tidak kena kepada orang ya, atau pada tiang listrik. Nah, pengurapan juga begitu ya. Jadi ternyata banyak cerita. Misalnya ada hamba Tuhan namanya John G. Lake ya. John G. Lake itu dia suka berdoa ya. Bahkan Smith Wigglesworth juga kalau nggak salah begitu juga. Ada batu, dia peluk, dia doa, habis itu orang sakit atau orang yang kerasukan setan ditaruh di atas batu itu, maka setannya akan lari, orang itu sembuh. Itu banyak banyak cerita seperti itu. Kalau kita ingin supaya anggota keluarga kita diselamatkan, suami kita atau istri kita atau anak-anak kita, ada orang-orang yang percaya bahwa setiap malam itu sebelum mereka tidur, bantalnya itu ditumpangi tangan, didoakan ya, alirkan pengurapan yang membuat orang ini akan berubah dan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan banyak hal itu terjadi ya. Jadi tidak aneh kalau jubah Yesus itu mengalirkan kuasa. Tapi ternyata belakangan saya baru belajar, itu yang dijamah oleh wanita ini bukan sekedar jubahnya Yesus ya. Di bagian lain dicerita, asal kujamah jumbai jubahnya, atau ujung jubahnya aku jamah, maka aku akan sembuh. Jadi ternyata itu ada yang mengajarkan lebih detail jubah atau pakaian, atau belakangan baru diperhatikan ada semacam syal doa ya, dari orang Israel yang umum dipakai oleh para imam pada saat itu, nabi, guru ya. Semacam selendang begitu yang dilingkarkan melewati kepala ya. Nah, dalam bahasa yang berlaku di Israel itu namanya talit ya. Talit itu adalah syal doa, dan talit itu kalau kita perhatikan ya, gambarnya seperti ini ya.
Nah, ini talit ya. Memang ada berbagai jenis ya, setidaknya ada 2. Ini termasuk yang gede ya. Kalau nggak salah namanya talit apa ya, gadot atau apa gitu. Lalu ada yang kecil. Nah, ini yang besar, dan ini ketika mau dipakai tuh ada satu liturgisnya atau tata caranya. Jadi itu dilipat sedemikian rupa, jadi waktu mau dipakai itu kayak kalau kita buka bendera, mau mengibarkan bendera tuh ditarik pada titik yang tepat dan benderanya langsung berkembang. Nah, ini juga begitu ya, waktu dibuka sedemikian rupa, dilingkarkan, langsung dia jadi seperti ini ya. Lalu ketika dipakai ya, itu ada ucapan doa juga yang memang orang-orang Yahudi itu lakukan. Dan kalau kita lihat ini, nah ini kan segi 4 ya. Nah, di ujung-ujungnya ada rumbai-rumbainya tuh. Nah, sebenarnya rumbai inilah yang dijamah oleh wanita yang sakit pendarahan itu. Dan ini semua ada aturannya, ada artinya semua ya. Misalnya waktu dipakai ya, itu di bagian kepala tuh ada semacam baris ya. Di situ ada disebutkan dalam bahasa Ibrani satu doa ya, satu ucapan doa, ada nama Tuhan di situ, nama Yahweh ya. Lalu karena sebagian orang Yahudi itu juga ada yang sudah percaya Yesus ya, disebut dengan Yahudi Mesianik, maka tulisannya juga beda juga ya. Tulisannya sudah jelas menjurus kepada Yesus ya. Jadi ini memang berbagai versi. Tapi kalau kita lihat ya, ininya apa namanya, jumbainya itu namanya sit-sit ya, di ujung, dan itu tidak sembarangan ya, karena di situ ada 7 tali putih, lalu ada tali ke-8 warnanya biru, itu melambangkan Yesus, dan 7 itu angka sempurna, jadi gabung jadi 8 itu melambangkan permulaan yang baru. Lalu ini semua disimpul dan ada 5 titik simpul di situ ya. 5 titik simpul, dan 5 itu juga angka anugerah, dan ada yang menafsirkan itu 5 kitab Taurat ya. Lalu ada lagi angka-angka lain. Nah, zit itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu setiap huruf itu kan ada nilainya, ada angkanya. Jadi kalau zit itu nilainya 600. Nah, sementara ada 8 helai benang ya, yang 7 warna putih, yang 1 warna biru, dan kemudian ini semuanya diikat, ada 5 titik simpul. Jadi kalau dijumlahkan tuh 600 ya, nilai zit itu ditambah 8 benang ditambah dengan 5 titik simpul itu jadi ada 613 ya, dan itu adalah jumlah hukum Taurat yang berlaku di orang Yahudi. Saya nggak tahu 613 itu apakah semuanya persis ada di Alkitab Perjanjian Lama ya, karena yang biasanya kita tahu kan 10 hukum Taurat ya. Tapi ketika dijabarkan tuh banyak sekali di kitab Imamat, kitab Ulangan, dan terus terang saya nggak tahu ya, dan mungkin nggak terlalu perlu juga untuk belajar itu, karena itu kan di Perjanjian Lama dan itu hukum-hukum orang Yahudi. Tapi dengan kita mengetahui bahwa ada 613 peraturan yang begitu detail, itu sangat sulit bisa terpenuhi. Apalagi ketika Yesus datang, dia menaikkan standarnya. Nah, jadi waktu wanita yang sakit pendarahan ini memegang zit ini, sebenarnya dia tuh punya satu tindakan profetik ya. Dia mengakui Yesus itu anak domba Allah ya, yang memikul dosa seisi dunia, dan dia sebagai imam juga saat itu. Dan ini kan sebenarnya zit 613 melambangkan peraturan yang harus dilakukan, dan dia menyatukan imannya, dia percaya, dia pegang itu, bahwa
dia dibenarkan karena imannya percaya pada Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, jadilah sembuh ya. Ini ada tulisan yang menarik di internet ya, penjelasan sedikit tentang talit. Talit adalah jubah doa bentuk seperti mantel segi empat yang menyerupai selendang atau selimut yang digunakan pria sebagai syal di atas jubahnya. Talit memiliki 4 sudut yang disebut punca, yang diikatkan benang putih dan benang biru keunguan yang disebut zitzit. Ya, kalau kita ingat ketika Saul sedang buang air besar di gua dan Daud memotong punca ya, jubah Saul itu, ini zitzit ini ya, banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, pada satu sisi panjang dari talit ini terdapat atara, itu yang saya bilang tadi ya, di bagian atasnya itu di dekat kepala. Oleh karena kedua unsur ini, talit dipandang sebagai tanda kerajaan untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan keimaman sebagai tudung dalam peperangan rohani. Atara adalah hiasan sisi panjang talit yang dibuat dari bordiran berkap yang diucapkan ketika talit dikenakan, yaitu ini ya, dalam bahasa Ibraninya, yang artinya diberkatilah engkau Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk mengenakan zitzit. Kalau orang Yahudi Mesianik, maka atarahnya ini tulisannya lebih spesifik mengarah kepada Yesus ya. Karena orang-orang sebagian orang Yahudi yang disebut dengan Yahudi Mesianik itu mereka percaya pada Yesus ya. Jadi mereka punya talit ini juga disesuaikan. Nah, ada berbagai versi memang ya, tetapi kita tidak mengikuti apa yang dilakukan di Perjanjian Lama ya, tapi dengan belajar ini kita mengerti kenapa si wanita yang sakit pendarahan ini bisa totali sembuh ya waktu dia jamah zitzit itu. Karena itu sebenarnya dia melakukan satu tindakan iman. Saya akui bahwa saya dibenarkan ya, karena saya percaya pada nabi ya, pada imam yang memakai jubah ini, dan dia adalah anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Dan saya tidak mampu melakukan 613 itu ya, hukum-hukum, tapi dengan memegang ini saya menyatakan saya bisa melakukan ini karena kuasa dari Yesus ya, anak domba Allah. Mungkin kira-kira seperti itulah. Tapi poinnya begini, itu yang dipegang itu bukan sembarangan ya. Zitzit itu punya sesuatu nilai yang sangat-sangat penting ya. Nah, di sisi lain itu memang point of contact ya. Kita di Perjanjian Baru tentunya kita tidak harus seperti itu ya. Ada orang yang merasa nyaman ketika dia berdoa pakai itu ya, mungkin juga enak karena seperti sarung ya, menudungi. Tapi kalaupun kita misalnya berdoa dan kita pegang itu ya, selalu kita fokus arahnya kepada Yesus ya, bukan lagi Perjanjian Lama, bukan kemampuan kita melakukan itu semua, tapi kita memandang Yesus yang menjadi imam besar kita ya, yang memang lewat dia kita dibenarkan. Jadi kita melihat ya bahwa selama Yesus pelayanan di muka bumi itu, dia adalah firman yang diperagakan. Dia mendobrak satu adat istiadat orang Yahudi yang dilakukan, yang memang mungkin diturunkan dari hukum Taurat awalnya, tapi pada akhirnya menjadi tradisi yang mati ya, yang kaku ya, sehingga ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka marah, mereka protes ya. Tapi kita melihat itu terjadi berkali-kali ya, untuk satu pelajaran ya juga, yang penggenapannya itu semua memang pada Yesus di Perjanjian Baru ya. Haleluya, puji Tuhan, amin.